Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat terbaik, yaitu di rumah Allah, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ahabbul biladi ilallah masajiduha, bahwa tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Maka sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang terbaik ini, semoga Allah juga mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, cucu-cicitnya, istri-istrinya, dan seluruh sahabatnya dan seluruh umatnya hingga hari akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, jika biasanya kajian pada Rabu pagi ini berbahasa Sunda, maka pagi hari ini berbahasa Sunda atau bahasa Indonesia ini? Atau bahasa Arab? Insya Allah pada pagi hari ini tidak berbahasa Sunda. Insya Allah berbahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Sunda insya Allah bersama Ustadz Abu Haidar gitu ya. Karena bersama Ana insya Allah berbahasa Indonesia. Jamaah yang dirahmati Allah, ini mungkin sedikit maju, mungkin biar enak gitu ya melihatnya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini sementara. Tidak lama kita hidup di dunia. Dan kita semua tahu bahwa dunia ini fana, bahwa dunia ini akan binasa, akan hancur. Kita semua akan meninggal, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sering terlalaikan, kita sering lupa. Berapa kali kita dilalaikan oleh dunia, dilalaikan oleh gemerlap keindahan dunia, sehingga kita lupa, kita lalai sholat kita. Kita jadi jarang membaca Al-Quran. Beberapa kali kita akhirnya lalai untuk berpuasa, bersedekah, dan lain-lainnya, untuk berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika wa khairun amala. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun.
bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak kita adalah perhiasan dunia. Dan kita sering terlalaikan oleh mereka. Kita tatkala mendapatkan mobil-mobil yang mewah, rumah-rumah yang megah, kendaraan-kendaraan yang kita sukai, terkadang kita yang ada di pikiran itu harta, harta, harta. Lalu kita lalai akan ibadah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala mengingatkan kita bahwa harta dan anak-anak kita ini hanya perhiasan dunia. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wal baqiyatus shalihat, dan amalan-amalan saleh kita, zikir kita, tasbih kita, tahmid kita, takbir kita, istighfar kita, salat kita, puasa kita, ruku kita, itulah yang bakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang jauh lebih baik bagi kita semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi bekal kita tatkala nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pasti mati. Hidup ini sementara, akan fana hidup ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, yatba'ul mayyit salasah, yang akan mengikuti mayit nanti ada 3. Yang 2 nanti akan kembali, akan meninggalkan kita, dan yang 1 akan menemani kita nanti di liang lahat kita. Apa yang 3? Ketiga-tiganya adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahluhu. Yang pertama adalah keluarga. Kemudian apa? Kemudian maluhu, harta. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan mengikuti kita ke liang lahat kita adalah amalan kita. Fayarji uthnan, yang 2 nanti akan kembali. Wayabqa wahid, dan yang akan menemani kita adalah 1. Yang akan kembali lagi setelah menemani kita, setelah mengantar kita ke liang lahat kita adalah harta kita. Harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita cintai. Yang 2 ini akan kembali. Wayabqa wahid, dan yang akan menemani kita adalah 1. Apa itu jemaah? Amal ibadah kita. Yang akan menemani kita nanti di liang lahat adalah amal ibadah kita. Maka kita tanyakan, sudah baikkah amal ibadah kita? Dalam riwayat lain yang juga sahih dikatakan, apabila amal ibadah kita baik, maka kita akan ditemani nanti di liang lahat oleh seseorang yang bertampak wajahnya tampan, wangi tubuhnya wangi sekali, seperti bau wanginya kasturi. Itu yang akan menemani kita apabila amalan kita baik. Namun apabila amalan kita buruk, amalan kita selalu jelek, atau kita beramal soleh tapi ria, ingin dipuji oleh orang, maka yang akan menemani kita di kuburan kita adalah orang yang berwajah buruk, baunya tidak menarik, busuk baunya, sehingga kita takut darinya. Wal'iyadzubillah. Maka kita tanyakan kepada diri kita, siapakah nanti yang akan menemani kita? Apakah amalan kita sudah baik, atau jangan-jangan amalan kita buruk, atau jangan-jangan amalan kita berwajah tidak menarik dan mengeluarkan bau yang busuk, sehingga kita tidak ingin berdekatan dengannya nanti di liang lahat. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lihat bahwa manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mati.
Begitu juga sahabat terbaik. Siapa sahabat terbaik jemaah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Orang-orang salih meninggal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala meninggal, tatkala sakaratul maut, bersamanya ada Aisyah, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala sakaratul maut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Aisyah mengatakan syair-syair untuk menguatkan ayahnya. Maka tatkala Aisyah membacakan syair-syair tersebut, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Aisyah, "Ya bunayya, wahai anakku, quli ahsana min hadza." Katakanlah perkataan yang jauh lebih baik daripada syairmu. Apa yang harus aku katakan, wahai ayahanda? Kata Aisyah. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, katakanlah waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Katakanlah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh akan datang sakratul maut dengan hak. Kita semua akan mati ya Aisyah. Dzalika ma kunta minhu tahid, kata Abu Bakar As-Siddiq. Dan itulah yang kita lari daripadanya. Kita semua ingin lari daripada kematian. Kita semua takut mati. Tapi ketahuilah bahwa kematian itu pasti datang. Umar bin Khattab tatkala salat subuh, kita tadi barusan salat subuh. Lalu Umar bin Khattab ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu'ah dengan pisau yang diracuni. Kemudian Umar bin Khattab tatkala sakaratul maut, Umar bin Khattab bersama anaknya, Abdullah ibn Umar, di pangkunya oleh anaknya. Maka tatkala sakaratul maut, apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab berkata kepada anaknya, "Ya Abdullah, ya bunai, wahai anakku, da' khaddi 'alal ard." Taruhlah pipiku di atas tanah. Abdullah bin Umar mengira bahwa itu mungkin Umar bin Khattab sedang tidak sadar apa yang dikatakannya. Maka berdiam diri saja Abdullah bin Umar. Maka berkata lagi Umar bin Khattab, "Da' khaddi 'alal ard." Taruh pipiku di atas tanah. Maka mengetahui ayahandanya berkata lebih keras, maka Abdullah pun menaruh pipinya ayahandanya di atas tanah. Lalu tatkala ditaruhnya pipi Umar bin Khattab di atas tanah, apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, "Wailun li wa wailun li ummi in lam yaghfir li rabbi." Celaka bagiku, celakalah aku, celakalah ibuku apabila Allah tidak mengampuni dosa-dosaku dan dosa ibuku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lihat bagaimana husnul khatimahnya. Lihat bagaimana tadi Abu Bakar As-Siddiq, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Orang-orang soleh meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mereka takut dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang merasa kita selamat? Kita merasa kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa kita tidak memiliki dosa. Kita merasa bahwa kita aman dari azab Allah. Allahu Akbar. Dan tidaklah seorang itu aman daripada azab Allah kecuali bahwa dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, lihat bagaimana Harun ar-Rasyid. Siapa yang tidak mengetahui Harun ar-Rasyid? Harun ar-Rasyid tatkala sakit dan datang sakaratul maut,
Harun ar-Rasyid berkata kepada pasukannya, kepada orang-orang yang di sekitarnya. Apa kata Harun ar-Rasyid? Kata Harun ar-Rasyid, uridu an ara qabri. Aku ingin melihat kuburanku. Karena Harun ar-Rasyid tatkala hendak meninggal sudah disiapkan kuburannya. Maka dibawalah Harun ar-Rasyid dari firashnya, dari kasurnya, dibawa menuju ke kuburannya. Maka tatkala telah sampai di kuburannya, apa kata Harun ar-Rasyid? Taruhlah aku di dalamnya. Maka dibawakanlah Harun ar-Rasyid ke dalam kuburan. Ya. Lalu tatkala sudah diturunkan ke dalam kuburannya, belum meninggal Harun ar-Rasyid, masih sakaratul maut. Apa yang dikatakan oleh Harun ar-Rasyid? Kata Harun ar-Rasyid, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Kata Harun ar-Rasyid, sungguh akan hancur. Ma aghna anni maliyah, sungguh tidak bermanfaat harta-hartaku. Halaka anni sultaniyah, kerajaanku akan hancur. Telah hancur kerajaanku. Harun ar-Rasyid ini seorang raja, seorang khalifah di Bani Abbasiyah. Maka setelah mengatakan hal yang demikian, lalu Harun ar-Rasyid pun mengangkat tangannya, lalu berkata, ya man la yazulu mulkuhu, irham man yazulu mulkuhu. Ya Allah, kata Harun ar-Rasyid, lihat bagaimana husnul khatimahnya para orang-orang saleh. Harun ar-Rasyid berkata, ya man la yazulu mulkuhu, wahai Tuhan yang tidak akan pernah hancur kekuasaannya, yang tidak akan pernah hancur kerajaannya. Irham man yazulu mulkuhu, kasihilah, rahmatilah orang yang akan hancur kekuasaannya. Siapa? Dirinya Harun ar-Rasyid. Berilah rahmat kepada orang yang akan hancur rahmat, yang akan hancur kekuasaannya. Itu adalah Harun ar-Rasyid. Dan masih banyak lagi orang-orang saleh. Bagaimana mereka meninggal dengan husnul khatimah. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga akan meninggal dengan husnul khatimah atau dengan su'ul khatimah? Semoga semua orang yang berada di Masjid Umar bin Khattab ini, yang sedang mendengarkan, begitu juga pemirsa, pendengar radio sunnah, radio tarbiyah sunnah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua diberikan husnul khatimah, diberikan akhir yang baik, sehingga kita semua termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita akan membahas sebuah hadis yang termasuk jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu adalah hadis yang lafadznya singkat namun maknanya padat, namun artinya sangat luas. Itu adalah jawami'ul kalim, yang termasuk dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, wa inni utitu jawami'al kalim. Sesungguhnya aku diberikan mukjizat yang tidak diberikan oleh oleh nabi-nabi sebelumku, berupa jawami'ul kalim, yaitu yang lafadznya singkat namun maknanya padat. Mungkin ana di sini berkata panjang lebar. Tadi baru muqaddimah panjang lebar jamaah, benar atau enggak? Itu. Tapi mungkin maknanya itu aja. Itu ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berkata, maka perkataannya singkat, tapi maknanya padat. Itulah mengapa perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah untuk dihafalkan. Nah, di antara jawami'ul kalim itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Di antara bentuk baiknya agama seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Meninggalkan hal-hal yang sia-sia baginya. Ya, haditsun hasan. Hadis ini hasan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sebelum kita masuk ke pembahasan hadis, kita sedikit membahas tentang perawinya. Ya, karena dalam pepatah kita tak kenal maka ta'aruf. Gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Maka kita sedikit mengenalkan rawinya. Siapa rawinya di sini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang bersahabat dengan Nabi dengan waktu yang sangat singkat. Berapa tahun jemaah? 3 tahun, bukan. Ditambah 1 tahun lagi. Berarti berapa? 4 tahun. 4 tahun Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang masuk Islam belakangan. Tapi ternyata walaupun hanya 4 tahun bersama Rasul, ternyata Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kafir, orang-orang orientalis yang tidak suka dengan Islam, orang-orang yang belajar Islam tapi niatnya untuk menghancurkan Islam, orang-orang barat, mereka berkata, akhirnya mereka menolak hadis-hadis Abu Hurairah. Kenapa? Gak mungkin Abu Hurairah ini cuma 4 tahun bersama Rasul tapi meriwayatkan hadis yang begitu banyak, mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, mengalahkan Umar bin Khattab, mengalahkan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan sahabat yang lain. Padahal kita bisa mengetahui, ya, kalau kita lihat perjalanannya Abu Hurairah, kita akan tahu kenapa Abu Hurairah ini bisa meriwayatkan banyak hadis. Ya, dikatakan oleh para ulama bahwa Abu Hurairah ini termasuk ahlus suffah. Apa itu ahlus suffah? Yaitu orang-orang yang tatkala hijrah, mereka tinggalnya di mana? Tinggalnya di Masjid Nabawi. Para sahabat tatkala hijrah, apakah mereka niatnya untuk meningkatkan taraf ekonomi? Enggak. Apakah niatnya tatkala mereka hijrah ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak? Enggak. Mereka tatkala hijrah, sebagian ada orang kaya. Tatkala hijrah dari kampungnya, hijrah ke Madinah. Di mana mereka tinggal? Tinggalnya di masjid. Ya, dan jumlahnya ratusan. Nah, di antara ahlus sufa itu ada Abu Hurairah. Artinya bagaimana? Kurang lebih Abu Hurairah bisa dikatakan 24 jam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu rumahnya berada di sebelahnya mana masjid? Bersebelahan. Ya, mereka ahlu sufa ini makan seperti apa yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum seperti apa yang diminum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, Abu Hurairah ini bisa dikatakan 24 jam bersama Rasulullah. Maka 4 tahunnya berkualitas. Ya, dia lihat bagaimana tatkala Rasulullah keluar masjid, maka dilihat Rasulullah keluar pakai kaki kanan dulu apa pakai kaki kiri. Tatkala masuk ke masjid, maka Abu Hurairah melihat Rasulullah ini masuk masjid pakai kaki kanan dulu apa pakai kaki kiri. Semua gerik-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicatat oleh Abu Hurairah, dihafalkan, diteladani seluruhnya. Ya, karena seluruh apa yang ada di Rasulullah adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seluruhnya dicatat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini berbeda dengan para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain sebagian ada yang disebutkan dengan berdagang. Umar bin Khattab sibuk dengan berdagang. Ya, sehingga satu harinya bersama Rasulullah, satu harinya dipakai untuk mencari rizki, untuk berdagang. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Tapi Abu Hurairah ini 24 jam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hafalannya Abu Hurairah ini kuat, jemaah. Ya, sangat kuat. IQ-nya sangat tinggi. IQ-nya sangat tinggi. Dan banyak riwayat-riwayat yang mengatakan hal demikian. Mungkin kalau disebutkan sekarang nggak cukup waktunya. Karena kita ini waktunya sedikit insya Allah ya pada pagi hari ini. Maka kita akan
memperbanyak membahas tentang sanadnya. Mungkin itu sedikit tentang perawi hadis. Tentang siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Agar kita mengetahui perawi hadis, mengetahui sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mencintai mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, para ulama tatkala mensyarah hadis ini, ya, tatkala mengatakan syarah-syarahnya tentang hadis ini, mereka berkata, di antaranya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, waqad jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wara kullahu fi kalimah wahidah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnul Qayyim, telah memaparkan apa itu wara dalam satu kalimat, ya, dalam satu kata. Apa itu? Maka yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim satu kalimat itu apa? Yaitu yang akan kita bahas pada pagi hari ini, hadis yang kita bahas pada hari ini, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk baiknya seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak baik pada umurnya, pada hidupnya. Kita meninggalkan hal-hal yang sia-sia pada umur kita. Hidup kita ini semuanya sementara. Innama anta ayyam. Ya, sesungguhnya kalian ini adalah, sesungguhnya manusia ini pada hakikatnya hanya berbentuk dari kumpulan hari-hari. Kita yang mungkin Allah takdirkan umurnya 60 tahun. Maka hidup kita ini hanya berisi dari hari-hari sampai berumur 60 tahun. Wa idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duk. Tatkala kita hilang hari kita hilang hari kita 1 hari, hilang 2 hari, maka pada sesungguhnya telah hilang sebagian dari hidup kita. Sesungguhnya kita ini hanya menunggu hari-hari kita habis. Kita hanya menunggu antrian, jamaah. Antrian hingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita lihat bagaimana tetangga kita meninggal. Fulan meninggal. Fulanah meninggal. Maka ketahuilah bahwa itu semua sebagai pengingat kita. Pengingat kita agar kita selalu beramal soleh. Agar jangan sampai hidup-hidup kita ini sia-sia. Maka Umar bin Khattab itu punya sebuah cincin. Ya, Umar bin Khattab ini, bagaimana perawakannya Umar bin Khattab, dikatakan bahwa beliau ini seseorang yang gak pernah bercanda. Kita mungkin sering bercanda. Umar bin Khattab itu tegas, kuat. Gak pernah bercanda, jarang ketawa. Sangat jarang ketawa. Tersenyum jarang Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu punya cincin. Ya, apa tulisan di cincinnya? Tulisan di cincinnya Umar bin Khattab, kafa bil mauti wa'izon ya Umar. Cukuplah kematian, cukuplah maut itu sebagai pengingatmu wahai Umar. Maka Umar tatkala melihat cincinnya, dia ingat. Ya, dia diingatkan oleh maut. Ya, sehingga Umar ini selalu ingat kematian. Sehingga Umar bin Khattab jarang ketawa. Kenapa? Karena dia selalu ingat mati. Jarang ketawa Umar bin Khattab, berbeda dengan kita. Kita sering ketawa, kita sering bercanda, sehingga kita sering terlalaikan oleh dunia. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka apa kata Ibnul Qayyim? Kata Ibnul Qayyim, fahadha ya'umut tark lima la ya'ni minal kalam. Maka ini mencakup seluruhnya. Artinya yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya meninggalkan hal-hal yang sia-sia dalam hidup kita. Artinya mencakup apa? Kata Ibnul Qayyim, mencakup minal kalam, perkataan. Maka kita tinggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Kita tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Tatkala kita berkumpul bersama teman-teman kita, kita lihat. Tatkala kita mungkin ketawa-ketawa, ya sambil ngopi ya bersama teman-teman nongkrong kita. Ya,
Tapi nggak sambil ngerokok ya jamaah ya. Nggak ada insya Allah sambil ngerokok. Itu yang ngerokok yang di sana gitu ya. Sambil ngopi mungkin gitu. Atau sambil ngerokok nggak ada insya Allah. Kita sambil ngopi gitu ya. Mungkin kita lihat kalau obrolan kita ini sudah mulai kegibah. Sudah mulai ngomongin orang. Sudah mulai sia-sia. Maka kita tinggalkan yang sia-sia. Ya, kita tinggalkan yang sia-sia. Ibu-ibu tatkala pergi ke warung. Warungnya terkenal dengan penjualnya suka ngompor-ngomporin gitu ya. Suka ngobrolin gosip-gosip terhangat gitu. Paling update gitu. Ada ibu-ibu? Ya, ibu-ibu ada di sini? Ada ya gitu. Maka cukup beli sayurnya, nggak usah diladenin penjualnya gitu ya. Nggak usah diladenin gitu. Sampai akhirnya 1 jam gitu kan. 1 jam ngerumpi gitu ya. Apalagi kalau di bulan puasa gitu ya. Apalagi kalau di bulan puasa. Nanti hangus amalan kita ibu-ibu gitu ya. Jangan sampai. Ustadz berarti kalau nggak di bulan puasa nggak apa-apa Ustadz. Bukan ya, tetap. Kita di bulan puasa juga jangan. Begitu juga wan nazar. Begitu juga dalam pandangan kata Ibnul Qayyim. Maka pandangan kita jaga. Ya, sama-sama kita semua susah untuk menjaga pandangan sekarang. Kita tatkala naik motor gitu ya, kita lihat pamflet-pamflet kira-kira banyakan yang menutup aurat atau yang buka aurat. Banyakan yang buka aurat gitu ya. Maka sama-sama kita jaga. Memang ini sulit. Ya, ini sulit. Maka dikatakan oleh para asatidzah bahwa orang wali itu sekarang itu orang-orang yang bisa meninggalkan dari pandangan-pandangan yang buruk gitu ya. Kita tatkala melihat HP kita gitu ya, mungkin di media sosial kita, mungkin Instagram kita buka Instagram udah banyak gitu kan foto-foto yang tidak menutup aurat, walaupun kita tidak berteman gitu ya, tidak berteman tapi muncul hal tersebut, maka kita tinggalkan gitu ya. Semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala jaga pandangan-pandangan kita. Amin ya rabbal alamin gitu. Wal istima', begitu juga pendengaran kita. Begitu juga wal masyi, begitu juga jalan kita. Wasairul harakat, dan seluruh perbuatan kita. Az-zahirah wal batinah, baik yang berupa batin maupun yang lahir ya. Seluruh perbuatan yang lahir maupun yang batin. Begitu juga seluruh hal yang mencakup ke dalam wara. Jamaah yang dirahmati Allah, itu penjelasan dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ya, bagaimana kita tatkala apa ini maksud meninggalkan yang sia-sia? Artinya meninggalkan seluruh perbuatan yang sia-sia dalam umur kita. Sisa-sisa umur kita isi dengan apa? Apakah kita isi dengan ibadah atau kita isi dengan hal-hal yang sia-sia? Apalagi kita di zaman modern ini. Itu kita sering ini sebagai pengingat untuk anak pribadi juga. Bukan berarti anak di sini yang paling baik di antara antum, yang paling soleh di antara antum, tidak. Ya, kita semua tidak ada yang tahu. Mungkin anak terlihat soleh di hadapan antum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menutupi keburukan anak. Gitu ya, aib-aib anak. Maka kita semua berdoa. Gitu ya. Tatkala nanti anak waliyadzubillah gitu ya. Ketika antum sudah di surga, antum tidak mendapati anak, maka berdoa, doakan anak. Gitu ya. Mungkin itu ustadz yang pernah memberikan tausiah di masjid Umar bin Khattab. Gitu ya. Maka ingat anak jamaah gitu ya. Sebagaimana anak juga insya Allah mengingat antum. Gitu ya, kita semua mengingatkan, mendoakan di hari akhir nanti, semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwa ada 2 ciri ya, bahwa seseorang itu agamanya baik. Seseorang itu bahwa umurnya itu bermanfaat. Umurnya itu baik. Itu ya, sisa umurnya digunakan dalam kebaikan. Ada 2 ciri kata para ulama. Kata Syekh di sini, kata Syekh Saq'ab dalam kitabnya Al-Hulal Al-Bahiyah, yang pertama adalah ciri yang pertama, baiknya sisa umur seseorang, baiknya agama seseorang.
Yang pertama adalah an yatrukal muslim ma la ya'nihi minal aqwali wal af'al. Yang pertama cirinya adalah yaitu seseorang meninggalkan apa-apa yang sia-sia, apa-apa yang tidak bermanfaat dari perkataan maupun perbuatan. Ya, mulai dari perkataan berarti perkataan-perkataan yang kotor. Perbuatan-perbuatan berarti perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa saja perbuatan yang sia-sia? Bisa jadi yang amalan-amalan ibadah yang sia-sia. Artinya bagaimana sia-sia? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tertolak. Bid'ah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya tertolak dan kemudian menjadi amalan yang tidak bermanfaat di akhirat. Bahkan bisa menjadi dosa bagi dia. Menjadi dosa. Sia-sia dia mengerjakan banyak amalan, tapi ternyata tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Maka hangus amalannya. Wal iyadzu billah. Nah, ini diantara ciri-ciri bahwa umur kita bermanfaat atau tidak bermanfaat sisa umur kita. Maka kita tanya kepada diri kita, ya, apakah perkataan-perkataan kita tadi, termasuk ini perkataan-perkataan di sini, komentar-komentar kita. Kita sering komentar di media sosial. Penuh itu komentar kita di media sosial. Dan kita merasa bahwa komentar itu tidak akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Kita kadang langsung berkata kasar di komentar kita. Nggak apa-apa, kan fulan nggak tahu ana gitu ya. Lagian nama ana di Instagram ana nggak ada yang tahu gitu ya. Misalkan Abu siapa gitu ya. Misalkan namanya di Instagram Abu-Abu misalkan. Gitu ya. Nggak ada yang tahu Abu-Abu ini siapa gitu ya. Nggak ada yang tahu ini bahwa yang Abu-Abu itu ana. Allah tahu ya siapa yang menulis di status itu. Kita mungkin mencela fulan gitu ya. Ya, wah, jangan sok suci lah gitu misalkan. Atau kita mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ketahuilah bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya, bukan berarti ketika manusia tidak mengetahui kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Jangankan perkataan kita, daun yang jatuh Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya. Satu daun yang jatuh dari pohonnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Ya, apalagi perkataan-perkataan kita, komentar kita di media sosial. Maka hati-hati. Karena sesungguhnya perkataan yang baik itu adalah sedekah. Ya. Qaulun ma'rufun sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa perkataan yang baik itu sedekah. Maka tatkala kita mungkin nggak punya harta yang kita ingin sedekahkan, mungkin kita miskin, mungkin kita tidak punya harta yang bisa kita sedekahkan, maka kita sedekah sebanyak-banyaknya diantaranya dengan apa? Perkataan yang baik, komentar-komentar kita yang baik. Maka kita jaga. Kalau perlu dijadikan itu wallpaper gitu ya. Atau sebagai status antum, itu diingatkan biar antum ingat gitu ya. Biar antum tatkala ingin komentar negatif kita tahu bagaimana anak bisa berkata negatif gitu ya. Komentar-komentar yang buruk, agar kita bisa bersedekah dengan perkataan-perkataan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara hal yang sia-sia adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya, kita sering bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu ya. Sebagian kita akhirnya menanyakan gitu ya. Menanyakan bahwa tatkala Ustadz, itu kan Nabi Adam diturunkan dari surga gitu. Bersama Hawa istrinya. Bapak kita, ibunda kita diturunkan dari surga. Kemudian dikatakan bahwa nutupin kemaluannya dengan daun. Itu daunnya daun pisang apa daun kelor, Ustaz? Ini diantara pertanyaan-pertanyaan yang
tidak bermanfaat, sia-sia. Maka kita lihat ya seluruh perbuatan kita apakah dia bermanfaat atau sia-sia. Di antara yang tidak bermanfaat juga kata Syekh di sini adalah ad-dukhul fi khususiyatin nas, yaitu mencampuri urusan orang lain. Di antara bentuk hal-hal yang sia-sia kata Syekh di sini adalah ad-dukhul fi khususiyatin nas. Suka mencampuri urusan orang lain. Karena kita memang sering mencampuri urusan orang lain. Bagaimana bentuknya? Salah satunya kita sibuk gitu ya. Orang punya mobil baru, kita sibuk. Ya, yang ribut kita. Punya motor baru, yang ribut kita. Akhirnya sama suami istri obrolan makan malam, ya itu tetangga udah punya mobil baru lagi aja gitu ya. Padahal kan dia cuma PNS gitu. Itu dari mana itu ya? Jangan-jangan korupsi gitu. Akhirnya berkata yang enggak. Ya suka ngurusin orang lain. Ya ini hal-hal yang sia-sia. Pengen tahu aja urusan orang lain. Gitu. Padahal bisa jadi dia mendapat rizki yang tidak terduga. Gitu ya. Bisa jadi diberikan oleh orang tuanya. Atau ada kerabatnya dan lain-lain. Maka jangan sampai kita disibukkan oleh perkara-perkara yang demikian. Ya, sibuk ngurusin orang lain. Ya, akhirnya kita lupa urusan kita sendiri. Sibuk ngurusin dosa-dosa orang lain. Sehingga kita tersibukkan untuk mengevaluasi dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Dikatakan kepada Rabi ibn Qasim, ini seorang salaf. Rabi ini seorang salaf. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Rabi, ma naraka ta'ibu ahadan." Sesungguhnya kami, kata sahabatnya Rabi, bertanya kepada Rabi, kami gak pernah melihat engkau mencela seseorang. Engkau ini kita lihat sehari-hari, engkau hidup bersama kita. Tapi gak pernah engkau ini mencela seseorang. Gitu ya. Kenapa wahai Rabi? Kita ini kan sering kita ya keceplosan lah dan lain-lain gitu ya. Ngomongin orang, ngomentarin orang. Kok kamu gak pernah ngomentarin orang wahai Rabi? Apa jawaban Rabi? Kata Rabi, "Ma ana an nafsi biradin fa atafarragu min zammiha ila zammin nas." Apa kata Rabi? Aku melihat diriku ini banyak kurangnya. Aku melihat diriku ini banyak aib. Banyak dosa. Maka aku tersibukkan. Ya, hidupku ini waktunya tersibukkan dari mencela diriku. Hari-hariku ini sibuk dengan mencela siapa? Mencela dirinya. Mencela aib-aibnya. Mencela dosa-dosanya. Maka aku tidak pernah mencela orang lain. Kenapa? Karena sisa umurku dia isi dengan apa? Dengan mengevaluasi dirinya. Dengan mencela dosa-dosanya. Dia introspeksi terus. Gitu ya. Ana ini banyak dosa. Gitu ya. Istighfar ana ini sedikit. Sedekah ana ini gak banyak. Salat ana ini gak pernah khusyuk. Sedekah ana ini banyaknya ria. Gitu ya. Gak pernah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rabi. Maka sisa umurnya tidak dipakai untuk mencela orang lain. Untuk ngomentarin orang lain. Ya. Jarang Rabi mengomentari orang lain. Bahkan dikatakan tidak pernah. Ya, maka semoga kita semua di sini tersibukkan dengan aibnya masing-masing. Dengan dosanya masing-masing untuk mengevaluasi diri. Jemaah yang dirahmati Allah, itu tadi adalah tanda baiknya sisa umur seseorang yang pertama.
Lalu apa yang kedua? Kata Syekh Saqob dalam kitabnya dikatakan, yang kedua adalah an yanshagil bima ya'nihi minal aqwal wal af'al. Ini sebenarnya simple. Ya, kalau yang pertama tadi yaitu hendaknya dia meninggalkan yang sia-sia. Maka kata Syekh Saqob, ciri baiknya sisa umur seseorang, baiknya agama seseorang. Yang kedua adalah kebalikannya kata Syekh. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang hidupnya tersibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat dari perkataan maupun perbuatan. Ini kebalikan dari yang pertama. Ini ciri baiknya sisa umur seseorang. Maka diantaranya tadi yang disebutkan. Contohnya tadi siapa? Arabi, gitu ya. Hidupnya disibukkan dengan apa jamaah? Dengan hal yang bermanfaat atau yang sia-sia? Bermanfaat. Ya. Dan kalau kita tanyakan kepada diri kita, apa hal yang paling bermanfaat bagi hidup kita? Apa hal yang paling bermanfaat bagi hidup kita jamaah? Ini ada hadiahnya nggak nih panitia? Ada yang bisa jawab? Hah? Belum ada hadiahnya? Nah, nanti disiapkan lah gitu ya. Ada yang bisa jawab? Amal soleh, Masya Allah. Tuh ibu-ibu bisa jawab. Tuh. Nanti disiapkan ya. Nah, nanti tanya nanti ke panitia ya ya. Nanti dicatat lah gitu. Dicatat namanya. Katanya ada di belakang katanya. Ya nggak tahu nanti yang di belakang ini ada apa. Nanti dicatat ini siapa. Amal soleh yang paling bermanfaat. Ya, hal yang paling bermanfaat dalam hidup kita adalah ibadah, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Dalam kisah lain dikatakan, ditanyakan kepada Luqman Al-Hakim. Siapa yang tidak kenal Luqman? Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini seorang nabi apa seorang soleh saja jemaah? Nabi atau seorang yang soleh? Nah, para ulama berbeda pendapat memang. Tapi yang rojih memang dia bukan seorang nabi. Ya, Luqman Al-Hakim ini seorang yang soleh. Dan Luqman tatkala disebutkan namanya maka akan disebutkan sifatnya yaitu Al-Hakim. Namanya itu hanya Luqman. Tapi disebutkan sifatnya itu siapa? Al-Hakim yang bijaksana. Yang bahkan dibuatkan surat khusus. Ada surat khusus namanya surat Luqman. Allahu Akbar. Padahal sering ana sebutkan bahwa Luqman Al-Hakim ini kalau dibandingkan dengan kita mungkin kita semua di sini lebih rupawan daripada Luqman Al-Hakim. Karena Luqman Al-Hakim ini adalah seorang yang hitam. Ya, secara fisik dia seorang hitam. Mungkin orang-orang menganggapnya tidak menarik gitu ya. Orang yang mungkin di hadapan orang itu orang yang biasa. Dan Luqman Al-Hakim ini dahulu pekerjaannya apa? Orang yang miskin Luqman Al-Hakim ini. Ya, dulu kerjaannya hanya diberikan beberapa dirham untuk apa? Untuk mengembala kambing. Gitu ya. Orang yang sangat miskin. Luqman Al-Hakim. Maka ditanya kepada Luqman Al-Hakim ya oleh orang-orang. Ya, kaifa wasalta ila hadhil hal? Bagaimana engkau sampai kepada derajat orang yang bijaksana wahai Luqman? Padahal kita tahu, ya, waqad kunta 'abdan tar'al ghanam. Padahal dulu engkau ini hanya seorang budak. Bayangkan, Luqman Al-Hakim ini seorang budak. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya sangat tinggi. Mungkin di hadapan kita sering melihat orang-orang yang bagi kita dia orang yang rendah. Hati-hati, jangan sampai kita menganggap remeh seseorang. Mungkin kita melihat, mohon maaf, ya mungkin kita melihat mungkin di sini ada gitu ya. Mungkin ada yang suka mengambil makanan-makanan sisa atau dia tidak punya harta, ya, suka mengambilkan sampah dan lain-lain gitu ya. Kita jangan hina jamaah. Bisa jadi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia dari kita. Dan banyak contohnya seperti Uwais Al-Qarni. Orang-orang tetangganya Uwais Al-Qarni ini menganggap remeh Uwais.
Uwais itu tatkala ditanya oleh Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab sedang mencari Uwais Al-Qarni. Ya, ditanya, kau tahu Uwais Al-Qarni? Tahu. Itu yang, mohon maaf bahasanya, itu orang yang gembel nih kan Umar, orang yang gak punya apa-apa. Gitu. Kata Umar bin Khattab, ketahuilah bahwa dia gembel di dunia. Dia dianggap remeh dunia. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi Uwais Al-Qarni apabila dia berdoa meminta sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkannya. Itu Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena amalan-amalan ibadahnya. Dan di antara amalannya Uwais Al-Qarni apa? Berbakti, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu Uwais Al-Qarni. Kita kembali lagi ke Luqman Al-Hakim. Ditanya Luqman Al-Hakim tadi, apa penyebabnya? Maka apa jawaban Luqman Al-Hakim? Boleh dicatat ya. Dicatat dengan tinta emas perkataan Luqman Al-Hakim. Apa kata Luqman Al-Hakim? Sidqul hadis, yaitu adalah perkataan yang jujur. Aku selalu berkata jujur, kata Luqman Al-Hakim. Kemudian apalagi kata Luqman Al-Hakim? Watulus sukut amma la ya'nini. Dan aku banyak berdiam. Diamku itu panjang atas hal-hal yang tidak bermanfaat. Aku ini punya kelebihan, kata Luqman Al-Hakim. Apa kelebihan Luqman Al-Hakim? Yaitu dia bisa diam. Ya. Apabila tidak ada hal-hal yang bermanfaat untuk diucapkan, maka Luqman Al-Hakim ini selalu diam, jamaah. Ini berbeda dengan kita. Sedikit-sedikit kita ngomong. Kita nggak diminta pendapatnya, tiba-tiba kita ngomong, kalau menurut ana, gitu, Masya Allah. Lagi ngobrol nih, kalau menurut ana mah, gitu ya. Padahal nggak diminta pendapatnya. Mungkin ada orang-orang yang lebih alim daripada kita, gitu ya. Dan lain-lain, gitu. Dan begitulah seorang mukmin. Ya, seorang muslim hendaknya dia menjaga perkataannya. Ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang orang-orang muslim di sekitarnya terbebaskan, ya, selamat daripada apa? Daripada ucapannya dan daripada perbuatannya. Maka apa keutamaan kelebihannya Luqman Al-Hakim? Luqman Al-Hakim ini bisa berdiam diri. Ya, kalau dia merasa perkataannya tidak bermanfaat, maka dia diam. Bisa puasa ngomong Luqman Al-Hakim ini dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Baru kalau dirasa perkataannya itu bermanfaat, dirasa perkataannya itu mendatangkan manfaat dan mendatangkan maslahat bagi orang lain. Bisa berupa nasihat, bisa berupa apalagi ujangan, atau berupa ilmu. Gitu ya, atau bisa menyebabkan orang di sekitarnya senang, maka baru berkata Luqman Al-Hakim. Maka kita tanyakan kepada diri kita, gitu ya. Kita evaluasi diri kita, apakah kita ini termasuk Luqman Al-Hakim, termasuk orang-orang yang seperti Luqman Al-Hakim yang bisa menjaga perkataannya dari hal yang sia-sia. Apakah sisa umur hidup kita ini kita sibukkan dengan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat atau dengan perkataan-perkataan yang baik yang akhirnya bisa bernilai sedekah bagi diri kita? Maka kita tanyakan. Kita tanyakan kepada diri kita, nanti hidup kita ini apakah husnul khatimah? Seperti orang-orang soleh yang tadi Anda sebutkan di awal. Seperti Rasulullah SAW teladan kita. Atau seperti manusia terbaik setelah Rasulullah, siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Atau seperti Umar bin Khattab, seperti Harun Ar-Rasyid, atau seperti sahabat-sahabat yang lain. Atau seperti Utsman bin Affan yang tatkala meninggal, sedang apa Utsman bin Affan? Sedang membaca Al-Quran. Atau seperti Ali bin Abi Thalib yang tatkala meninggal sedang apa? Ali bin Abi Thalib sedang menuju masjid, hendak salat subuh. Dan para sahabat-sahabat yang lainnya, kita tanyakan kepada diri kita, apakah akhir hidup kita akan berupa husnul khatimah atau
su'ul khatimah. Dan seseorang itu akan meninggal, ya, keadaannya sebagaimana dia hidup. Artinya apa? Seorang yang hidupnya selalu sibuk dengan maksiat. Mungkin hidupnya selalu berjudi, minum khamar, atau hidupnya selalu komentar negatif, gitu ya. Jelek lah terus, gitu ya, komentar-komentar. Perkataan-perkataannya menyakitkan. Atau hidupnya selalu disibukkan dengan bermusik misalkan, dan lain-lainnya. Maka dia akan meninggal dalam keadaan bermusik. Kita lihat banyak orang-orang yang tatkala dia sedang konser, sedang bernyanyi di hadapan jutaan pendukungnya, jutaan penontonnya, lalu dicabut nyawanya. Memang begitulah keadaan seorang tatkala dicabut. Dia akan dimatikan. Bagaimana dia ketika sering hidupnya dihabiskan seperti apa? Sering bermusik, maka dia akan mati ketika bermusik. Sering nyanyi, hidupnya sering dimatikan dalam keadaan bernyanyi. Dan apabila kita sering membaca Al-Quran, sering sholat, sering puasa, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan hidup kita dalam keadaan sedang sholat, dalam keadaan sedang sujud. Amin ya Rabbal Alamin. Dikatakan oleh para masyayikh dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, bahwa ada seorang yang sakit, ya, sudah tua dia. Seorang sakit mungkin sudah tidak bisa berjalan, ya, harus menggunakan kursi roda. Lalu tatkala azan, lalu bertanya kepada anak-anaknya, suara apa ini? Anak-anaknya menjawab, azan wahai ayahku. Maka ayahnya menjawab, ihmiluni ilal masjid, bawalah aku ke masjid. Anak-anaknya berkata, wahai ayahanda, sesungguhnya kau ini ma'zur, kau ini punya uzur, kau ini gak bisa berjalan. Allah mengampunimu wahai ayahandaku. Maka jawabannya apa? Sesungguhnya aku, bagaimana mungkin aku mendengar azan lalu aku tidak menjawabnya? Bawa aku ke masjid, bawa aku ke masjid. Maka diboponglah itu ayahnya bersama anak-anaknya. Dibawa ke masjid, lalu tatkala sujud ayahandanya, ternyata tatkala salam ayahandanya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Orang sedang sakit, lalu dia menuju ke masjid. Walaupun dia sebenarnya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak wajib baginya untuk menuju ke masjid. Tapi akhirnya tatkala dia pergi ke masjid, Allah cabut nyawanya. Allahu Akbar. Dan ana sendiri menjadi saksi hidup. Ada kisah lain, ya, di santri ana, ya, dulu sebelum ana di sini, ya, ketika awal bulan Ramadan, di hari pertama bulan Ramadan, ketika itu masih biasa, masih kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Santri ana ini berwudu, ya, ketika itu istirahat, dia wudu, kemudian dia menuju masjid, ya, sholat duha, Allahu Akbar. Ya, habis sholat duha, ambil Al-Quran, duduk di pojokan. Ya, duduk di pojokan, baca Al-Quran. Tidak lama kemudian akhirnya dia seperti sesak gitu ya. Sesak napas, kemudian dia ditaruh mushafnya, Al-Qurannya, kemudian dia memegang dadanya. Akhirnya tengkurap akhirnya terjatuh. Gitu ya. Orang-orang di sekitarnya akhirnya dibawa gitu ya. Dibawa menuju tangga, sudah mulai dingin. Ya, hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit dan ternyata Allah sudah mengambil nyawanya. Allahu Akbar. Ya. Di hari pertama puasa di bulan Ramadan dalam keadaan berwudu, setelah sholat sunnah, sholat duha, membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Ana juga iri, semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa umur kita ini. Hidup kita ini gak akan lama, jamaah. Maka cita-cita kita, ya,
Keinginan kita adalah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Semoga kita bisa mengambil faidah. Semoga kita bisa terinspirasi oleh orang-orang yang disebutkan tadi. Ada banyak orang-orang yang tatkala meninggal akhirnya tidak seperti orang-orang yang disebutkan tadi. Gitu ya. Disebutkan oleh Syekh, ini mungkin cerita terakhir. Ya, disebutkan oleh Syekh, ada seseorang jurnalis. Ya, dia suka menghina agama. Dia suka menjelek-jelekan agama. Maka kakaknya, saudaranya adalah seorang muslim. Dia ketika itu sedang berada di rumah sakit. Ya, dikatakan bahwa dia sudah oleh dokter dikatakan umur saudaramu tidak akan lama. Gitu ya. Maka saudaranya berharap bahwa jurnalis yang kafir tadi, yang suka menghina Islam tadi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sang saudaranya yang kafir tadi berkata kepada saudaranya yang muslim, "Wahai saudaraku, tolong ambilkan Al-Quran tadi. Tolong ambilkan Al-Quran yang ada di meja." Senang saudaranya, Masya Allah. La'allahu taubah, semoga ini adalah taubat. Semoga ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diambilkan. Ini semasa hidupnya kerjaannya apa jamaah? Suka menghina Islam dalam tulisan-tulisannya. Ya, menjelek-jelekan Allah dalam tulisan-tulisannya. Ya, maka diambilkan. Sudah senang saudaranya ini. Semoga ini adalah taubat dari saudaranya yang kafir. Maka tatkala diambilkan, apa perkataan terakhir dalam hidupnya? Maka diambilkannya mushaf, lalu dia berkata, "Inni kafir." Sesungguhnya aku kafir dengan mushaf yang aku pegang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ambil nyawanya. Allahu Akbar. Ya, su'ul khatimah hidupnya. Yang lain dikatakan oleh Syekh bahwa seseorang sedang mabuk-mabukan bersama 4 temannya. Ya. Tatkala dia mabuk-mabukan bersama 4 orang temannya, apa yang dia lakukan? Ternyata tiba-tiba bersama 4 orangnya ini gitu ya, bersama teman-teman wanitanya, waliyadzubillah. Ya, 4 orang ini tiba-tiba mendengar teriakan dari salah satu sahabatnya. Ya, berteriak, maka kita pun mengetahui bahwa teman kita ini sedang sakarat. Tiba-tiba terjatuh gitu ya. Mukanya terlihat sedang sakarat. Gitu ya. Sakaratul maut. Gitu ya. Maka kami pun langsung dengan tiba-tiba gitu ya. Kami tiba-tiba langsung, kita tahu dia sakaratul maut. Maka kita pun terdiam, kita pun berkata, "Wahai fulan, temanku, katakanlah la ilaha illallah." La ilaha illallah itu sedang apa? Sedang mabuk-mabukan. Ya, katakanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu apa jawaban temannya yang sedang sakaratul maut? Zidni ka'sal khamr. Zidni ka'sal khamr. Jawabannya apa? Bahwa tambahkan araknya, tambahkan minumannya. Allahu Akbar. Maka dia pun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka yang manakah kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah atau su'ul khatimah? Maka di dalam sisa hidup kita ini sama-sama kita isi dengan ibadah. Semoga tatkala kita mengisi sisa umur kita dengan ibadah, Allah Subhanahu wa taala juga mencabut nyawa kita dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana? Ditutup atau ditutup mungkin? Toib, ditutup kalau begitu. Sebelum Ana berikan nanti ke Pak Zain gitu ya. Mari sama-sama kita tutup karena memang waktunya tidak cukup ini ya. Waktunya memang sangat mepet gitu ya. Kita tutup dengan mohon maaf apabila ada yang ingin bertanya tidak dibukakan. Mungkin di lain waktu insya Allah. Atau bisa bertanya ke Ustadz kita ya. Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.